Pantera beats killing the music of the track, yeah. Baik, selamat siang Mama Fasil. Eh, Kali ini saya dengan rekan saya Ibu Floren akan mempraktikkan coaching dan kali ini saya berperan sebagai coach dan Ibu Floren berperan sebagai coach. Untuk tidak memperpanjang waktu, kami memulai praktik percakapan coaching eh, dengan topik yang kami alami. Selamat pagi Ibu Floren. Selamat pagi, Pak Pascal. Aduh, Ibu, eh, kebetulan Bagaimana, Pak saya ada, Pascal? Apa kabar? aduh, Apa ini kabar? saya kabar baik Ibu, sekaligus juga saya ada sedikit beban, saya ada pikiran sedikit ini Ibu. Ah, iya. Apa-apa kira-kira? Mari duduk dulu, baru kita bicara. Iya, Kira-kira baik, ada terima masalah kasih. apa nih yang mengganggu Pak Pascal? Baik Ibu, saya ini kan ngajar bahasa Inggris kelas 8. Ya, Kebetulan saat saya setiap kali memberi tugas kepada anak-anak, anak-anak ini tidak terlalu semangat. Ada yang tidak aktif. iya. Entahlah, saya sudah mencoba berbagai cara. Entah itu dari cara saya mengajar, kemudian saya masukkan juga permainan untuk mereka, tapi masih saja terjadi yang sama. Kira-kira Hmm, seperti itu. Berarti tujuannya Pak Pascal eh, ke sini kita bertemu untuk membicarakan eh, hal itu ya, untuk mencari tahu solusi dari masalahnya Pak Pascal. Atau bagaimana Pak Pascal? Iya, Seperti itu? betul Ibu. Betul Iya. Ibu. Kebetulan saya mengalami itu dan saya merasa bahwa saya harus berdiskusi dengan Ibu sebagai Ibu Kepala Sekolah karena pasti nantinya Ibu Kepala Sekolah uh, Mhm. punya solusi-solusi juga untuk saya. Iya, berarti eh, saya menangkap maksudnya Pak Pascal dari yang Pak Pascal ceritakan, berarti tujuannya Pak Pascal ingin supaya semua anak-anak dalam kelas terlibat aktif dalam diskusi kelompok ya. Betul Ibu, betul seperti itu. Oke, baik Pak Pascal. Nah, selama Pak Pascal mengajar dan ketika memberikan tugas-tugas dalam bentuk kelompok, lalu ketika Pak Pascal menemukan ada beberapa anak yang tidak terlibat aktif dalam kelompok, kalau menurut pandangannya Pak Pascal, apa alasan mereka tidak terlibat aktif dalam kelompok? Sepengetahuan Pak Pascal. Baik Ibu. Setelah saya coba-coba untuk mencari tahu, karena ini bukan kejadian yang pertama, Iya, apalagi ini sudah masuk uh, bulan yang ketiga dan kami sudah menjalani ujian tengah semester, saya coba melihat apa iya, yang terjadi. Dan yang saya temukan ada beberapa hal. Yang pertama itu memang anak-anak kita, anak-anak SMP ini, mm-mm. ya kita tahu juga bahwa mayoritas juga mereka datang dari orang tua dari kalangan menengah Iya, ke bawah. iya, Jadi saat mengikuti kegiatan pembelajaran, karena jujur saja Ibu, iya, pembelajaran bahasa Inggris ini saya wajibkan mereka untuk membawa HP iya, supaya nanti kalau ada tugas berkaitan dengan kuis maupun iya, juga untuk latihan mereka ataupun permainan berkaitan dengan materi, mereka bisa pakai HP untuk iya, kerja. Nah, setelah saya telusuri tadi itu Ibu, memang masih banyak siswa-siswa kita belum memiliki HP. iya, Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang iya, kedua, saya temukan ini anak-anak ini kebanyakan mereka ini mete sampai dengan jam 12 malam, bahkan ada yang sampai jam 1 pagi dini hari untuk iya, bermain game. Saya tidak iya, mengerti.
Saya tidak mengerti kenapa mereka bisa sampai seperti itu. Jadi hal-hal ini yang menjadi salah satu dan juga membuat pembelajaran di kelas tidak maksimal, Ibu. Seperti Iya. itu. Oke, baik Pak Paskal. Nah, dari ceritanya Pak Paskal saya melihat mencatat ada 2 hal nih. Berarti yang pertama anak-anak tidak aktif nih, alasannya adalah karena belum memiliki HP, sehingga dalam kegiatan diskusi kelompok mereka cenderung pasif. Dan yang kedua, anak-anak suka mete, sehingga dalam kegiatan pembelajaran mereka ngantuk, sehingga mereka tidak fokus dan cenderung pasif dalam diskusi kelompok. Benar kok Pak Iya, Pascal? betul seperti itu, Ibu. Itu yang Hmm, saya temukan. seperti itu ya, memang benar anak-anak remaja sekarang nih ketika mereka menggunakan gadget, kadang-kadang mereka tuh lupa waktu, lalu kadang-kadang ada beberapa orang tua juga yang karena mungkin melihat berita-berita bagaimana anak-anak remaja nih terpengaruh oleh eh, hal-hal buruk, terpengaruh dengan hal-hal buruk dari internet dan berbagai macam konten-konten yang berseliweran, sehingga banyak orang tua yang mungkin masih belum mempercayakan handphone ke anak-anak. Mungkin Iya, itu betul. salah satu yang membuat mereka tidak diizinkan menggunakan HP. Lalu anak-anak yang mete nih dipercayakan HP tapi mereka tidak menggunakannya secara baik, sehingga um, mereka cenderung sampai larut malam masih masih um, dengan sosial media, sibuk scrolling dan lain-lain. Nah, Pak Pascal, kalau misalnya ini menjadi alasan atau menjadi alasan utama anak-anak tidak aktif, kira-kira menurut Pak Pascal ada tidak solusi-solusi yang Pak Pascal pernah lakukan sehingga untuk mengurangi anak-anak yang tidak aktif dalam diskusi kelompok ini? Mungkin ada beberapa hal yang sudah Pak Pascal lakukan. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, Ibu, jujur saja dari apa yang Ibu sampaikan tadi itu memang ada terbersit di benak saya. Ada satu cara yang memang saya sudah lakukan 1 bulan terakhir, itu mengunjungi siswa. Jadi Iya, saya iya. sudah punya agenda yang saya Hmm. lakukan bahwa setiap 1 minggu itu saya rutin 3 hari dalam seminggu saya kunjungi anak-anak. Oh, Nah, iya, iya, iya. ya itu menjadi agenda penting bagi saya, Ibu. Karena apa? Yang pertama, tentunya dengan kunjungan itu saya bisa tahu kondisi real atau kondisi nyata dari anak atau siswa yang ada. Iya, iya, Jadi iya. tidak serta-merta saya memakai pandangan pribadi untuk menjudge atau menyikapi hal yang dihadapi oleh siswa di kelas terkait perbuatan mereka atau sifat mereka, pembawaan Iya. mereka. Jadi saya memang sudah lakukan itu selama 1 bulan terakhir. Dari Mhm. data yang saya dapatkan itu, Ibu, Iya, memang anak-anak kita ini, ya seperti yang saya sampaikan Ibu, tidak semuanya dari kalangan orang berada, iya, iya. kemudian tidak semua juga datang dari kalangan orang tua yang lengkap, Iya. karena saya juga ada datangi siswa yang orang tuanya hanya sisa bapaknya saja, ada Hmm. yang cuma dengan mamanya saja, dan lebih parahnya lagi bahkan ada yang cuma dengan kakek atau neneknya. Iya, iya. Mereka tidak punya orang tua lagi. Atau bahkan ada yang ya dilepas begitu saja oleh kedua orang tua dititipkan ke nenek sama kakeknya. Iya, Hal iya. itu juga yang menjadi satu ya renungan buat saya. Oh, ternyata memang anak ini atau siswa-siswa yang saya dapatkan ya seperti tadi tidak aktif dalam Iya. pembelajaran itu ya karena situasi di rumah itu tidak mendukung mereka,
untuk bisa menjadi atau bertumbuh menjadi anak-anak yang setidaknya penuh perhatian dari orang tua. Iya, iya, iya. Sehingga anak-anak ini karena kurang kasih sayang dan kurang perhatian dari orang tua Hmm, menjadi uh, pribadi-pribadi yang senantiasa itu tadi tidak aktif. Kemudian ada juga yang terkesan masa bodoh, iya, iya, iya. meskipun sudah dengan keadaan yang itu mereka tidak mau berubah, ya mereka seperti ya sudahlah berjalan seperti itu, tidak mau Hmm, perbaiki lagi. iya, Dan kemudian Ibu, saya juga dapatkan ada siswa-siswa kita yang memang dibiarkan begitu saja oleh orang tua. Ini orang tuanya dua-duanya bekerja, bahkan ada yang dua-duanya PNS, hmm, 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 tapi hmm, hmm. perlakuan mereka kepada si anak juga ini sangat manja. Iya, Mereka sangat manja biarkan anak ini bermain gadget, bermain HP sampai dengan larut malam, bermain game, sehingga anak ini keseringan dan menjadi kebiasaan. iya, iya. Orang tuanya itu tidak marah sama sekali, bahkan membiarkan anaknya seperti itu. Nah, dari beberapa keluarga yang saya dapatkan itu, memang ini menjadi PR besar juga. Iya, PR besar bukan hanya untuk guru, tapi juga untuk orang tua. iya, iya. Karena permasalahan-permasalahan ini permasalahan yang kompleks. Kan Hmm, kita tahu bahwa kita sebagai guru juga punya batasan dengan siswa-siswa, ya kita cuma 6-7 jam di sekolah, iya, mereka jam 1 sudah pulang, dan nanti di orang tua atau di lingkungan itu lebih banyak. Tugas kita sebagai guru terbatas, waktu anak-anak lebih banyak di sana, seharusnya yang menjadi uh, tongkat atau tingkat pertama untuk pendidikan itu ya dari keluarga. iya. Seharusnya juga ya orang tua itu perhatian, jangan biarkan anak seperti itu. Ya, terlepas dari misalnya anak itu juga dititipkan, entah hidup dengan mamanya saja, entah dengan bapaknya saja, atau dengan kakek, dengan neneknya. Ya, setidaknya anak itu juga dia bisa sadar, dia bisa tahu bahwa oh ya saya sebagai anak sekolah, saya punya tugas untuk belajar. Iya, iya, Saya tidak boleh bermain-main, saya harus sungguh-sungguh. Ya, sehingga pembawaan pembawaan seperti itu atau sikap-sikap yang tumbuh dalam diri anak seperti itu terbawa sampai ke sekolah dan mereka bisa belajar. iya, iya. Seperti itu, Ibu. Oke, baik, Pak Pascal. Wah, luar biasa ya. Langkah awal bahwa Pak Pascal membangun komunikasi yang baik dengan orang tua. Dari ceritanya Pak Pascal juga saya melihat bahwa ternyata anak-anak dalam ruang kelasnya Pak Pascal nih punya latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Nah, saya melihat bahwa ternyata Pak Pascal punya satu kekuatan besar yaitu bertemu dengan orang tua dan berkomunikasi dan juga sekaligus mengenal latar belakang anak-anak. Nah, dari dua hal yang Pak Pascal punya, yang pertama Pak Pascal sudah tahu penyebab kenapa anak-anak tidak aktif dalam diskusi kelompok dan juga yang satu lagi bahwa Pak Pascal punya komunikasi yang baik dengan orang tua. Menurut Pak Pascal, kira-kira rencana ke depannya nih, Pak Pascal mau buat apa sehingga anak-anak dalam kelas bisa terlibat aktif? Oh iya, baik Ibu. Em, saya rencananya itu memang tidak muluk-muluk juga untuk anak-anak karena saya tahu bahwa anak-anak ini dalam proses belajar tuh Ibu. Iya, Jadi saya berencana apa yang saya sudah lakukan selama 1 bulan terakhir ini, eh, saya akan ubah lagi, saya lebih intens untuk ketemu mereka. Karena memang di jadwal yang saya buat untuk kunjungan rumah ini cuma 3 kali dalam seminggu. iya, Jadi ke depan saya mau buat rencananya itu 5 kali dalam seminggu sehingga mhm, anak-anak yang saya kunjungi itu eh, lebih saya tahu lagi iya, permasalahannya seperti apa dan lebih cepat saya bisa tahu apa yang harus saya lakukan untuk mereka. Dan memang
untuk agenda kunjungan rumah ini juga saya selalu berkolaborasi dengan orang tua. Jadi tidak serta-merta saya buat jadwal ibu, buat Iya. berdasarkan keinginan saya sendiri. Jadi setiap kunjungan itu saya hubungi orang tua dari anak atau peserta didik ini bahwa saya ingin datang ke Iya, rumah. iya. Jika memang diizinkan oleh orang tua, entah itu mama atau bapaknya atau kakek neneknya, baru saya datang seperti itu. Hmm. Kemudian eh, untuk kunjungan kunjungan rumah ini juga ada memang agenda-agenda juga yang ada di dalamnya. Selain untuk mengetahui kondisi orang tua, latar belakang mereka, kondisi anak, jadi saya juga berbagi tentang bagaimana kegiatan anak-anak di sekolah, bagaimana perilaku anak, bagaimana pekerjaan atau tugas yang dia lakukan di sekolah selama ini. Nah, Iya. itu semua saya sampaikan ke orang tua dengan harapan orang tua juga punya peran yang sama dengan kami atau peran Hmm. sama seperti kami guru ini bisa memperhatikan anak-anak. Jadi saya sampaikan bapak atau ibu atau nenek, kakek, anak ini punya tugas Mm-mm. dari guru-guru. Jadi dia ini sering tidak kerja tugas. Tolong bapak atau mama Iya, kontrol iya. dia supaya dia jangan sampai tidak mengerjakan tugas. Karena tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru juga itu menjadi salah satu sumber nilai mereka untuk nilai rapor. Dan saya juga sampaikan kepada orang tua supaya jangan sampai melepas atau membiarkan anak-anak tidak terkontrol sama sekali. Jadi cobalah orang tua juga membatasi kegiatan-kegiatan anak yang tidak perlu. Sebagai Iya. contoh tadi, mereka gunakan HP tidak tahu waktu. Sampai Hmm. dengan jam 12 mabar dengan teman-temannya tidak karuan. Coba kalau ya gunakan HP itu main game ya setidaknya sampai jam 8 9 ya sudah cukup. Tapi ini Iya. sampai larut malam yang itu berpengaruh juga kepada performa anak di kelas. Saya sampaikan itu ke orang tua. Kemudian saya juga sampaikan bahwa tolong bapak dan mama ini anak ini kalau memang dia tidak belajar, tolong kontrol dia supaya dia tetap belajar. Karena apa? Ini Iya, iya. anak ini kalau kita lepas, nanti prestasinya juga seperti itu, nilainya jeblok, akhirnya nanti tahan kelas, nanti yang disalahkan juga guru. Nah, Mm-mm. jadi kebiasaan-kebiasaan itu kan merusak juga citra kita sebagai guru dan juga Iya, sekolah. iya. Saya sampaikan itu semua supaya menjadi gambaran bagi orang tua untuk tidak hanya menyalahkan guru atau melepas sekolah menjadi bimbingan utama dari anak, tetapi sebenarnya adalah keluarga menjadi tempat pertama mereka untuk bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang baik. Seperti itu, Ibu. Iya, baik, baik, Pak. Wah, saya melihat bahwa rencana aksi yang Pak Pascal sudah dapatkan dan sudah rencanakan ini sangat-sangat baik dan sangat-sangat tepat sasaran. Saya rasa ketika kita lebih sering bertemu dengan anak-anak secara personal, kalau di sekolah kan kita bertemunya dengan semua anak. Ketika kita mengunjungi mereka, mereka tahu bahwa oh ternyata guru saya nih punya rasa memiliki, dia sangat peduli dengan saya sehingga itu bisa memotivasi anak-anak untuk lebih aktif belajar lagi. Terus ketika berkomunikasi dengan orang tua pun eh, lebih personal juga sehingga benar-benar mungkin kendala yang mungkin tidak sempat diceritakan oleh orang tua ketika kita bertemu langsung di rumah itu eh, bisa diceritakan sehingga kita sebagai guru pun tahu betul nih yang menjadi permasalahan anak-anak di rumah sehingga itu terbawa di dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, rencananya sudah mantap, Pak Pascal. Em, Kira-kira apa yang Pak Pascal bisa lakukan sebagai bentuk komitmen Pak Pascal dalam menjalankan rencana aksi ini?
Iya, baik Ibu. Ya memang saya tidak muluk-muluk juga sih untuk lakukan ini Bu, tetapi saya percaya kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Jadi sebagai Iya, seorang pendidik, memang kita memegang prinsip ya, selain mendidik juga kita mengajarkan mereka bagaimana beretika, berkarakter yang baik di sekolah iya, maupun di luar sekolah. Nah, dari kegiatan yang saya sudah lakukan selama 1 bulan terakhir, iya, saya memakai cara ini sebagai cara yang terbaik. Karena menurut saya Ibu, kalau kita tidak uh, berkolaborasi dengan orang tua, mm-mm, berkolaborasi dengan masyarakat sekitar, itu menjadi uh, kesulitan juga untuk kita mengontrol anak-anak. iya, Karena kita tahu bahwa kita bertujuan baik mendidik anak-anak menjadi pribadi yang baik kelak di kemudian hari. iya, Makanya berkolaborasi dengan orang tua ini yang menjadi kunci bagi saya. Jadi saya akan menyusun uh, rencana kunjungan rumah ini menjadi mm, kegiatan rutin bagi saya, iya, sehingga anak-anak yang bermasalah ini, ya meskipun bermasalahnya ya itu tadi masih dalam level yang masih kita bisa kontrol, saya bisa membuat mereka untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. iya, Nah, kegiatan kunjungan rumah yang saya akan lakukan ini juga tentunya uh, akan uh, saya sampaikan ke pihak orang tua bahwa kegiatan ini akan menjadi kegiatan rutin, bukan iya, hanya kegiatan yang ya sifatnya hanya sementara. Jadi saya akan melakukan kunjungan dari rumah ke rumah untuk memastikan bahwa setiap anak yang bermasalah ini ada pendampingan, pendampingan dan juga bimbingan dari saya selaku guru. Dan juga saya bisa pastikan kepada orang tua bahwa pesan-pesan dari sekolah juga itu tersampaikan sehingga orang tua tidak lepas tanggung jawab atau tidak lagi menyalahkan pihak sekolah kalau anak-anaknya bermasalah, entah itu iya, tidak aktif, entah itu karena bolos, entah itu karena berkelahi, entah itu karena masalah-masalah lain dan sebagainya. Karena kecenderungan juga orang tua ini kan kalau dengar anaknya bermasalah, misalnya anaknya berkelahi dengan teman, itu langsung datang ke sekolah, marah-marah dengan gurunya iya, iya, tanpa iya, tanya betul, penyebab. Itu yang iya, menjadi dilema bagi kita guru. Padahal uh, itu tadi seperti yang kita lakukan. Kita pastikan bahwa pendidikan ini terjadi dua arah untuk ini anak, bukan hanya dari pihak sekolah, tetapi juga dari pihak keluarga. Dan ke iya, depan saya pastikan bahwa semua anak yang tidak aktif ini ya dari strategi atau rencana tindak lanjut ini, saya pastikan setiap anak bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Ibu. Dan saya yakin apa yang sudah Ibu sampaikan itu tadi, ya saya senang sekali karena apa? Ibu sudah memberikan jalan dan ruang bagi saya untuk menyiapkan suatu cara atau jalan yang terbaik untuk anak-anak. Karena iya, ya kita selaku guru juga kita harus pandai mencari solusi dari setiap akar permasalahan, entah itu bagi kita guru sendiri dengan rekan sejawat, lebih-lebih bagi anak. Seperti itu. hmm, iya. Wah, satu komitmen yang luar biasa, Pak Pascal. Sudah dijelaskan dengan baik, diceritakan dengan baik. Saya berharap bahwa solusi yang sudah Pak Pascal temukan, yang sudah dibuat dalam rencana aksi, dan juga dengan komitmen yang sungguh-sungguh dari Pak Pascal, semoga bisa berjalan dengan baik dan anak-anak di kelasnya Pak Pascal juga bisa lebih aktif lagi mengalami perubahan sikap ketika belajar di kelas. Nah, Amin, eh, Ibu. menurut Pak Pascal membutuhkan bantuan dari rekan guru lain atau tidak menurut Pak Pascal untuk Nah, untuk mengatasi ini masalah atau Pak Pascal ya, sendiri bisa? jadi Ibu jujur saja, memang permasalahan-permasalahan anak-anak kita ini, uh, saya juga sempat sharing dengan rekan sejawat, dengan teman-teman guru, Iya, iya, dan mereka juga sempat sumbang pikiran, begini Pak untuk tangani seperti ini.
Iya. Ya, dari alternatif yang mereka tawarkan juga, saya juga punya versi sendiri. Jadi Mm-mm. untuk sementara saya berusaha dulu Iya. dengan apa yang saya jalani karena uh, saya yakin dan percaya kalau kita sudah komitmen dengan apa yang kita lakukan, ya, dan kita jalankan dengan kesungguhan, pasti juga akan membuahkan hasil. Iya. Dan alternatif-alternatif yang teman-teman sudah berikan kepada saya tetap saya simpan sebagai alternatif yang lain jika permasalahan-permasalahan yang sama tetap terjadi seperti itu, Ibu. Oke, baik-baik Pak Pascal. Wah, luar biasa. Berarti secara umum kita sudah bisa lihat ya permasalahannya yang Pak Pascal hadapi seperti apa, lalu ternyata Pak Pascal bisa menggali juga, oh ini penyebabnya. Lalu Pak Pascal bisa eh, merencanakan kira-kira aksi apa untuk bisa menyelesaikan masalah yang Pak Pascal eh, temui di dalam kelas, dan juga komitmen Pak Pascal yang luar biasa untuk menjalankan aksi yang sudah dibuat. Karena kita boleh berencana, tapi kalau tanpa komitmen yang sungguh-sungguh untuk melaksanakannya, ya rencana yang sudah kita buat tidak ada artinya. Sehingga saya Iya, senang bahwa diskusi kita kali ini ada menghasilkan sesuatu yang berguna untuk Pak Pascal ketika iya, melakukan pembelajaran di dalam kelas. Jadi baik. Iya, bagaimana Ibu. Pak Pascal? Apakah masih Aduh, berat atau sudah ringan? aduh Ibu, jujur beta pun beban ini ke yang 1 tahun ini sonde ada lah. Jadi sudah tidak ada, saya senang bisa bertukar pikiran dengan Ibu Kepala Sekolah. Saya Iya, senang bisa bersama-sama mendiskusikan permasalahan ini karena sebagai guru dan juga kepala sekolah kita harus saling bekerja sama, iya, berkolaborasi untuk anak didik kita. Dan ke depan jika ada masalah-masalah lain tentunya saya akan konsultasikan ke Ibu supaya bersama-sama untuk mencari jalan keluar. Terima kasih, saya sangat senang ketemu Ibu hari ini. iya. Senang juga bisa jadi teman berceritanya Pak Pascal sehingga bisa meringankan bebannya Pak Pascal. Oke, Terima terima kasih kasih Ibu. banyak Pak Pascal. Aduh, terima kasih banyak Ibu. Maaf sudah merepotkan. Saya Iya, pamit ke tidak kelas dulu, apa-apa. Ibu. Oke, baik Pak Pascal. Iya. Hati-hati. Selamat siang, Ibu. Siang. Permisi. Ya. Oke. Selamat siang Pak Aduh, Pascal. selamat siang Ibu Floren. Aduh, ini baru muncul lagi nih. Mari Ibu, silakan masuk. Iya, iya. Minta Iya, maaf Pak aduh. Pascal, saya mengganggu waktunya, waktu istirahatnya. Oke, tidak apa-apa Ibu. Aduh, saya juga lagi ada kerja sedikit saja, tapi tidak apa-apa. Nanti saya bisa kerjakan kemudian. Silakan Ibu, apa kabar? Apa kabar? Ya, saya kabar baik Pak. Hanya memang ada satu hal yang mengganggu nih, sehingga saya merasa bahwa kayaknya saya perlu datang bertemu Bapak Kepala Sekolah untuk bincang-bincang terkait masalah yang saya hadapi. Oke, baik. Mari silakan duduk Ibu. Silakan duduk. Kita ngobrol santai saja ya Ibu ya. Oke. Oke, baik Pak Pascal. Terima Nah, kasih sudah menyediakan waktu. siap. Oke. Iya, Bisa diceritakan tidak Ibu? Apa sebenarnya yang terjadi? iya. Jadi begini Pak Pascal. Kebetulan di tahun ajaran ini kan saya ditugaskan oleh Bapak, dipercayakan oleh Bapak untuk mengajar di kelas 1 SD. Saya kelas di wali kelas 1A, dan um, kegiatan pembelajaran sudah berlangsung dari bulan Juli, Agustus, September. Ini sudah di September akhir nih. Nah, Iya. waktu kemarin ketika sumatif yang pertama, sumatif 1, ternyata anak-anak saya di kelas 1A nih Pak Pascal, Iya, bagaimana? nilai matematika mereka nih um, belum mencapai KKTP, dan itu Mhm. cukup banyak, sekitar 80% anak-anak tuh belum mencapai. Lalu Iya, iya. itu salah satu yang membuat saya terganggu. Lalu
karena saya berpikir bahwa kalau sampai 80% anak-anak belum mencapai KKTP, wah kayaknya kesalahannya ada di saya, seperti itu. Hmm. Sehingga itu sudah Hmm. mengganggu saya dalam beberapa waktu ini, dan juga Iya. minat anak-anak dalam belajar matematika itu pun saya lihat sangat kurang di kelas saya. Jadi Hmm. ketika pembelajaran itu anak-anak terlihat tidak bersemangat. Mereka kadang-kadang Oh, gelisah juga, tidak fokus, lalu cenderung pasif. iya, Sehingga iya. saya berpikir kira-kira apa nih penyebabnya? Saya pikir inilah yang mengganggu pikiran saya dalam beberapa waktu ini. Hmm. Em, Sehingga ditambah lagi dengan hasil sumatif satunya, sehingga saya pikir saya perlu berbicara dengan Pak Pascal. Mungkin dari pembicaraan kita ada solusi yang mungkin bisa saya dapatkan seperti itu. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu memang saya tugaskan di kelas 1 kemarin karena ya memang Ibu cocok di sana. Ya, memang permasalahan anak kelas 1 yang Ibu hadapi itu juga saya sudah pahami itu. Jadi saya bisa pastikan bahwa memang 80% anak-anak tidak mencapai nilai KKTP tadi. Iya, 80% iya, itu cukup banyak juga. iya, Itu cukup banyak. Dan kemudian ada anak-anak juga yang tidak terlalu antusias saat ibu mengajar. iya betul. Ya, baik. Mungkin ibu bisa sampaikan kira-kira dari pertemuan ini tujuannya seperti apa? Bisa disampaikan. Jadi itu adalah masalah yang saya hadapi Pak Pascal. Tujuan saya datang ke sini untuk mau bincang-bincang dengan Pak Pascal. Saya ingin menemukan solusi sehingga anak-anak saya di dalam kelas ketika pembelajaran matematika mereka lebih antusias dan mau terlibat aktif, dan juga Ya. mereka bisa mendapatkan nilai yang baik ketika mengikuti sumatif yang kedua seperti itu. Saya sangat-sangat inginkan agar anak-anak aktif dan antusias dalam belajar matematika, dan juga ketika sumatif yang kedua nanti hasil yang diperoleh anak-anak pun baik begitu. Jadi persentasi dari siswa yang tuntas itu maunya lebih banyak dari yang sekarang. Kalau sekarang sangat kurang. Itu Oh, tujuannya saya untuk bertemu Pak, kita berbincang-bincang adalah itu. oh iya. Ya. Jadi saya pastikan dulu bahwa memang tujuan dari ibu supaya anak-anak ini yang kelas 1 ini setidaknya mereka semua bisa mencapai KKTP, kemudian Iya, mereka bisa aktif kembali. Ya, itu merupakan salah satu tujuan yang ingin Ibu capai. Nah, iya. Ibu, saya ingin bertanya, kira-kira kekuatan apa yang Ibu miliki selama ini untuk menjalankan uh, supaya KKTP ini bisa mencapai 80%? Karena memang saya lihat dan saya nilai ini bukan suatu keputusan atau cara yang mudah untuk Ibu. Tapi saya yakin mungkin Ibu bisa ceritakan kekuatan-kekuatan yang Ibu miliki supaya bisa mencapai tujuan anak-anak ini semua berhasil. Bisa disampaikan, silakan. Oke, baik Pak. Sebelum saya ke apa yang saya miliki Pak, saya melihat nih ketika saya sudah mengajar dari bulan Juli sampai ke eh, sekarang bulan September, ketika mengajar matematika di kelas, anak-anak tidak aktif, lalu mereka sudah kelelahan, sudah gelisah. Menurut pengamatan saya, Pak, sepertinya mungkin ini dari kesalahan saya juga, bahwa saya mengatur jadwal pelajaran matematika. Ada yang eh,
karena supaya menghindar tabrakan jam dengan guru-guru yang lain, guru-guru mata pelajaran lain, sehingga Iya. jadwal pelajaran matematika nih ada di jam terakhir sebelum anak-anak pulang. Nah, Iya. matematika walaupun mereka masih kelas 1 SD, tetap pelajaran matematika itu membutuhkan fokus dan konsentrasi. Nah, salahnya saya membuat jadwal matematika ada di jam-jam terakhir. Jam-jam di mana anak-anak sudah mulai capek karena ketika istirahat mereka lari-larian, sudah berkeringat tentunya, sehingga mereka sudah tidak nyaman lagi belajar, dan juga karena sudah kecapean akhirnya mereka tidak fokus juga dalam belajar. Sepertinya itu yang saya lihat penyebab kenapa anak-anak tidak antusias dalam belajar. Oh. Iya, selain itu karena sudah mendekati jam pulang juga kan, jadi anak-anak juga sepertinya sudah tidak sabaran ingin cepat-cepat pulang, sehingga konsentrasi mereka tuh gampang sekali untuk terganggu seperti itu. Nah, saya melihat ini sebagai penyebab kenapa anak-anak nih tidak fokus dalam belajar matematika dan juga tidak mau terlibat aktif gitu. Nah, beberapa waktu lalu, hari Jumat minggu lalu, ketika di kegiatan Kombel, ternyata ada satu teman guru, dia berbagi tentang pembelajaran yang melibatkan games, dan ada beberapa teknik yang dia berbagi ke kami, praktik baik yang sudah dia lakukan di kelas. Nah, memang karena kami dibatasi waktu, jadi ketika teman berbagi praktik baik belum terlalu detail, tapi ada beberapa permainan yang sudah dia praktekkan dan dia coba bagikan. Tapi memang praktik baik yang dia bagikan itu adalah permainan dalam pembelajaran untuk mata pelajaran IPAS, bukan matematika. Jadi dia bikin puzzle tentang puzzle IPAS, di mana di dalam kegiatan bermain puzzle itu materi-materi yang ada tuh semuanya adalah materi-materi IPAS, sehingga menurut dia yang dia ceritakan bahwa anak-anak di kelasnya dia ini sangat antusias untuk belajar, dan juga dia juga mengajarkan kepada kami bagaimana merancang kegiatan pembelajaran yang melibatkan permainan sehingga anak-anak lebih antusias. Tadi sejak waktu menjelaskan tentang ketika saya bercerita tentang penyebab anak-anak malas-malasan belajar dan tidak fokus ketika belajar, saya terbersit sepertinya mungkin bisa nih pembelajaran matematika juga dikaitkan dengan permainan-permainan seperti itu. Iya. Mereka kan anak kelas 1 SD yang masih suka bermain kan, jadi tadi sempat terbersit, kayaknya mungkin permainan bisa. Lalu ditambah lagi saya sudah dapat praktik baik dari teman, sehingga mungkin ini bisa menjadi salah satu kekuatan yang saya miliki, atau hal baik yang sudah saya miliki yang mungkin bisa saya terapkan di kelas. Seperti itu, Pak. Oh iya, memang masalah ini anak kelas 1 yang baru masuk, memang ini masalah kompleks juga. Dari apa yang sudah Ibu uraikan, anak-anak itu memang kurang aktif. Salah satu penyebabnya itu karena jam pelajaran tadi Ibu taruh di jam pelajaran terakhir, yang otomatis memang untuk mata pelajaran seperti matematika itu kalau ditaruh di jam terakhir agak susah juga. Iya. Karena ya cara kerja otak dan sebagainya. Kemudian juga yang Ibu sampaikan terkait anak-anak karena sudah jam terakhir, fokusnya juga sudah terbagi. Iya. Fokusnya terbagi, jadinya pinginnya cepat pulang, apalagi kalau sudah dengar bunyi lonceng. Kemudian juga apa yang juga disampaikan oleh rekan sejawat atau Ibu kawan tadi itu di praktik baik,
terkait permainan yang bisa disisipkan dalam pembelajaran ataupun KBM. Iya, Itu sangat menarik juga. iya. Nah, dari apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu itu tadi, saya punya pertanyaan. Kira-kira strategi atau rencana ke depannya nanti seperti apa, Ibu? Oke, baik Pak. Karena tadi sempat terbersit bahwa sepertinya akan cocok juga nih permainan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi rencana aksi yang saya punya ya mungkin satu itu dulu. Bagaimana mengintegrasikan permainan ke dalam pembelajaran matematika di kelas. Saya berpikir bahwa sepertinya metode ini akan pas karena yang pertama usia anak-anak kelas 1 adalah usia-usia bermain. Mereka suka sekali kalau bermain. Sehingga mungkin saya Iya, akan menggunakan metode permainan dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin bukan hanya di matematika saja tapi di pembelajaran lainnya juga. Tapi karena fokus masalahnya adalah matematika, maka mungkin yang saya akan lakukan adalah saya akan membuat rencana pembelajaran untuk di setiap materi matematika yang akan diajarkan di kelas. Rencana pembelajarannya harus ada permainan seperti itu. Di mana permainan-permainan ini iya, memuat materi pelajaran matematika saat itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin mencari ide-ide permainan-permainan yang bisa saya lakukan di dalam kelas ketika pembelajaran. Tapi karena pembelajaran matematika juga dibatasi waktu, jadi mungkin permainan-permainan yang saya pilih mungkin permainan yang tidak membutuhkan waktu yang lama, sehingga ya mungkin sekitar 10 menit, kayaknya itu maksimalnya 10 menit untuk permainan-permainan di dalam kelas. Memang dalam kegiatan pembelajaran tuh ada ice breaking dan lain-lain, tetapi kayaknya lebih efektif kalau permainan-permainannya ada materi matematikanya, sehingga anak-anak juga semangat dan antusias mau belajar walaupun sudah jam pulang. Seperti itu. Jadi yang pertama tadi mencari mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran matematika, yang kedua mungkin melihat alokasi waktu kegiatan pembelajaran sehingga jangan sampai permainan-permainan di kelas nih lebih banyak memakan waktu daripada kegiatan-kegiatan yang lain. Lalu yang berikutnya mungkin saya akan studi literasi juga terkait permainan-permainan apa yang cocok untuk anak kelas 1 dan yang cocok untuk kegiatan pembelajaran matematika, karena kalau hanya asal-asal ambil permainan saja kayaknya tidak cocok juga. Mungkin satu yang pernah saya praktikkan beberapa tahun lalu tuh kartu bilangan. Kayaknya itu saya butuhkan juga tuh dan sangat cocok ketika ada dalam kelas. Jadi kartu bilangan di mana anak-anak mungkin saya perkenalkan angka dan juga operasi-operasi dasar matematika dengan kartu bilangan mungkin bisa. Lalu mungkin permainan selain itu ada permainan ular tangga matematika juga. Nah, anak-anak bermain itu ular tangga. Jadi mungkin ular tangga matematika bisa juga. Atau puzzle seperti yang saya dapatkan dari dari rekan sejawat saya ketika dia membagikan praktik baik. Kalau dia buat dalam versi pelajaran IPAS, ya mungkin saya bisa bikin puzzle versi pelajaran matematika. Jadi menjadi puzzle matematika. Setelah itu ya pastinya mungkin saya harus siapkan media-media atau alat-alat yang mendukung jika memang diperlukan. Seperti puzzle itu butuh tuh karena anak-anak akan bermain secara langsung, jadi kayaknya butuh alat-alat pendukung, kartu-kartu bilangan juga. Lalu saya rasa karena saya sudah menambahkan permainan atau games di dalam kelas, dalam kegiatan pembelajaran, jadi saya rasa saya perlu
meningkatkan juga kemampuan pengelolaan kelas. Ini harus Oh ya, coba lagi nih. Jangan sampai permainan membuat kelas jadi lebih ribut sehingga anak-anak jadinya yang tujuan awalnya mau membuat anak-anak tertarik untuk dan menikmati pembelajaran walaupun di jam-jam terakhir, malah kelasnya jadi kayak pasar gitu. Jadi sudah tidak maksimal lagi. iya, Saya rasa saya butuh untuk mengelola kelas juga. Em, ya saya rasa itu adalah rencana saya, Pak. Jadi untuk sisa pembelajaran di semester ini, ya sepertinya membutuhkan permainan di dalam kegiatan pembelajaran sehingga anak-anak eh, bisa lebih antusias lagi. iya. Baik. Aduh, ini ide brilian yang sudah Ibu sampaikan sudah sangat-sangat detail dan sudah sangat bagus karena apa? Saya melihat bahwa rencana yang Ibu lakukan untuk anak-anak kelas satu ini, karena kita tahu sendiri anak kelas satu ini kan masih kecil dan juga mereka suka dengan permainan. Jadi Iya, Ibu sudah mau integrasikan permainan, ya, dan tentunya bukan permainan asal-asalan, iya, permainan yang disesuaikan dengan topik pembelajaran. Dan juga Ibu juga sudah berencana melakukan studi literasi. Ya, iya, saya setuju dengan apa yang Ibu laksanakan itu nanti. Dan memang kita perlu tahu juga kondisi psikologis anak, iya, perlu tahu apa yang mereka sukai, apa yang mereka minati juga itu penting. Dan iya, juga yang Ibu sudah sampaikan tadi, bahwa untuk memperdalam lagi mengelola kelas. iya, Ya, iya, memang eh, bukan cuma Ibu, semua guru juga diwajibkan untuk mengelola kelas dengan baik. Dari yang apa yang sudah Ibu paparkan tadi itu semuanya jujur selaku kepala sekolah saya merasa beruntung punya Ibu seperti Ibu Floren yang bisa memberikan ide-ide yang bagus. Karena apa? Tujuan kita ada di sekolah ini untuk membantu anak-anak, membantu mereka supaya bisa lebih baik, lebih aktif dalam pembelajaran. Nah, Ibu Floren, iya. ini pertanyaan yang terakhir mungkin untuk Ibu ini. Kira-kira komitmen atau tindak lanjut terkait rencana yang Ibu mau lakukan ini seperti apa? Hmm, komitmen saya yang pastinya saya harus harus punya niat yang kuat dan memang harus punya komitmen yang kuat karena Ya, eh, ini merupakan hal baru yang pertama kalinya akan saya terapkan di kelas yang saya tangani dalam semester ini saat kelas 1A sehingga saya rasa saya harus siap nih secara fisik, secara mental juga karena pasti akan ada banyak hal yang saya kerjakan sehingga kalau komitmen saya akan lakukan ini secara konsisten seperti itu. Nah, mulai dari minggu depan, saya rasa saya sudah harus berlakukan nih kegiatan pembelajaran yang ada permainannya, di mana permainan ini ya, memuat materi tentang matematika. Jadi mulai minggu depan saya sudah lakukan dan di tiap pembelajaran matematika akan saya lakukan seperti itu. Lalu untuk menjaga agar komitmen saya tidak untuk menjaga supaya di tengah jalan saya tidak keluar dari apa yang sudah saya komitmenkan, saya merasa bahwa saya butuh orang lain untuk um, istilahnya bisa mengecek terus kira-kira berjalan tidak karena saya takutnya di awal ya mungkin rencana saya sangat sangat wah detail bagus nih hanya ya sebagai manusia dengan segala kesibukan dengan segala tugas-tugas yang lain mungkin saya capek akhirnya kegiatan pembelajarannya tidak semaksimal di awal-awal seperti itu sehingga yang pertama memang saya harus punya komitmen yang kuat lalu harus konsisten juga lalu yang ketiga
Mungkin saya mohon kesediaannya Pak Kepala Sekolah untuk membantu mengontrol kok, supaya Iya, siap. saya bisa menjaga komitmen nih, sehingga di dalam kelas terus ada, jangan sampai hanya panas-panas di awal saja, lalu karena ada kesibukan akhirnya saya mengabaikan apa yang sudah saya rencanakan. Sehingga yang ketiga, saya rasa saya butuh orang lain untuk membantu saya menjaga komitmen ini. Jadi saya minta kesediaan Bapak Kepala Sekolah untuk membantu saya dalam mengecek terus. Jadi saya pun tetap semangat terus. Oh, baik. Terima kasih Ibu. Wah, ini komitmen yang sudah sangat luar biasa bagi seorang guru. Ya, saya senang karena apa? Ibu sudah punya komitmen yang baik untuk memajukan sekolah lebih-lebih bagi siswa-siswa kita, dan saya berharap apa yang sudah menjadi komitmen Ibu untuk anak-anak ini bisa dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dan Iya, tentunya saya juga sesuai dengan yang disampaikan tadi, tidak lepas tangan, saya akan terus bersama berkolaborasi dengan Ibu supaya kegiatan-kegiatan ataupun komitmen yang sudah Ibu tuangkan hari ini sudah diuraikan bisa dijalankan sepenuhnya. iya. Dan aduh, kita sampai nih sudah di terakhir. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Sudah Ya, rasa senang? akhirnya saya sudah rasa lega. Akhirnya saya punya gambaran ke depannya harus buat apa, sehingga kegiatan pembelajaran di kelas bisa diikuti oleh anak-anak dengan antusias dan juga bisa meningkatkan nilai-nilai ujian mereka. Semoga ya, ini harapan saya. Saya senang karena sudah mendapat gambaran secara umum apa yang harus saya lakukan ke depan, dan semoga dengan dukungan Pak Pascal selaku kepala sekolah, kegiatan yang sudah saya rencanakan ini bisa saya realisasikan di dalam kelas secara konsisten selama semester ini dan juga untuk semester-semester ke depan. Terima Oke, kasih banyak baik Pak Ibu. Pascal sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya, sehingga ya mengurangi beban saya. Terima kasih Iya. banyak. Ya, ini sudah menjadi kewajiban bagi kepala sekolah untuk bantu Bapak Ibu guru. Ya, saya terima kasih juga Ibu sudah datang, sudah berkonsultasi bersama-sama kita mencari solusi bagi anak didik kita. Ya, Ibu masih ada kelas kok habis ini? Iya Pak, tapi 35 menit setelah ini baru ada kelas lagi. Oh, oke, baik. Kalau memang sudah tidak ada yang kita perlu obrolkan lagi, saya persilahkan Ibu, silahkan mungkin beraktivitas yang lain. Kebetulan Baik, saya juga mau ini kan kita mau akreditasi juga, saya ada cek iya. kita punya data-data lagi. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Saya izin pamit. Iya, terima kasih Ibu. Selamat siang. Sampai Iya, jumpa. iya Pak. Terima kasih. Guaranteed killing the music of the track, yeah.